kan masyarakat sipil justru menuntutnya kenapa ini ya biar independen, ya harus ditangani oleh kepolisian Polisian. gitu. Karena kalau tentaraan, kalau, apa namanya, persoalannya ternyata menjurus ke pengarahan dari, apa namanya, dari atasan-atasannya, bisa jadi persoalannya akan semakin ditutupi gitu. Benarkah Pak Syafri berada di belakang ini semua? Ya, menurut saya itu konklusi yang juga loncat. Hmm. Anda sendiri sudah mengingatkan, sebenarnya Panglima TNI-nya itu bukan Pak Syafri. Ya. Pak Syafri itu Menteri Pertahanan. Kenapa ininya nggak disinggung panglimanya? Kok langsung loncat kepada menteri? Bukankah ini nanti kasus ini akan tiba-tiba hilang begitu saja? Bahkan kita nggak tahu itu orang benar-benar dihukum atau enggak. Ya. Apalagi kalau ancamannya cuma sekedar melakukan kekerasan misalnya, bukan pembunuhan pasal yang ini diterapkan. Itu kan akan sangat ringan, Ya. mungkin dikurung berapa tahun misalnya. Ya. Ya, penonton Cokro TV ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayani didampingi Bang Ade Armando sebagai narasumber utama. Ada narasumber Ya. Kita bertiga jadi kita semua co-host. Ada senior saya Mas Warsa Tarsono. Baik, Bang Ade, ini tema kali ini agak ngeri-ngeri sedap. Ya. Itu ditunjukkan wajah dia. Wajahnya udah kaku. Kalau nih kamera meng-close up ke Pak Warsa, kelihatan dia mulai mengalir tuh keringatnya gitu ya. Jadi kali ini ngomong apa kita ini? Makanya kita akan ngomongin soal teror yang diterima oleh saudara aktivis seorang aktivis bernama Andri Yunus ya dari Kontras. Dia belum lama ini ya menerima teror dari katakanlah di sana tentara ya, karena sudah kita belum sebut dulu dong tentara. Belum. Oh ya tentara karena sudah terungkap ya. Terungkap, sudah teridentifikasi masalah bersalah dan enggaknya kan nanti. Ya, udah ditangkap ya? Sudah ditangkap ya. Sudah disidang secara militer lah. Awalnya di polisi tapi kemudian dilimpahkan. Sudah dinyatakan ada keputusan? Belum, tapi sudah ada tersangka istilahnya. Tersangka apa terduga istilahnya? Udah tersangka ya? Tersangka kalau nggak salah. Berapa orang? Ada 4 orang. Oke. 1 kapten, 1 ini ya, ada beberapa lah ya pangkatnya. Nah, itu kan peristiwa yang sangat menghebohkan Bang Ade, ya. Mas Warsa. Karena kita tiba-tiba kok caranya kok main kayu kayak gitu ya. Ya. Dan caranya kok nggak keren banget gitu, karena 4 anggota tentara itu anggota BAIS. Ada 4 anggota BAIS yang jadi tersangka dalam kasus ini. Kemudian kita mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh seorang intelijen ya, yang terlihat berantakan, kalau orang bilang ini intel Melayu Bang Ade, karena dia sampai tertangkap kamera ini dan sebagainya. Bahkan menurut majalah Maksud Tempo, Anda ketika dia melakukan aksi penyiraman air keras ini, itu sampai terekam di CCTV kan? Iya. Jadi kan seorang intelijen mestinya kalaupun dia tahu kan strategi semacam itu, tapi ini begini banget gitu loh. Ini bukan berarti kita nggak berempati ya, kita memang mengutuk keras lah aksi ini, dan kita nggak ingin ini terjadi di masa depan, tapi kan kita ingin bersikap objektif ya, karena kalau kita mengacu pada investigasi Tempo, seperti biasa Tempo itu nggak mencantumkan sumber spesifik gitu ya. Makanya dari itu ada banyak informasi yang berseliweran, misalnya ada 16 anggota di sana pelaku. Siapa saja mereka? Nah, kemudian ada ini potensi ada komando dari atas. Siapa komandonya dan seterusnya. Bahkan ada yang mengarahkan telunjuknya ke Pak Menhan Syafri Samsudin, Pak. Menhan katanya ada rapat di mana di satu tempat sebelum melakukan operasinya juga kan ada. Ada narasi yang mengatakan tempat rapat anggota BAIS itu di Kemenhan. Tapi ketika saya telusuri ternyata memang kantornya BAIS, tapi di bawah Kemenhan atau asetnya Kemenhan gitulah. Tapi itu bukan seperti kita bayangkan di kantor menterinya, nggak gitu loh. Jadi memang narasi yang berkembang tuh kemana-mana, dan dalam hal ini bahkan yang ditunjuk itu Menhan langsung tanpa ada bukti ya.
Ya meskipun secara logis agak susah kita menerima kalau seorang tentara itu bergerak sendiri, hanya 4 orang ini, kan nggak mungkin gitu loh. Karena biasanya tentara itu bergerak secara komando. Nah ini langsung aja ya Bang Ade, Mas Warsa, nanti kita ngobrol lebih jauh ke dalam. Menurut Bang Ade, asumsi yang begini liar, yang bahkan nembak Menhan ini bagaimana Bang Ade menyikapinya? Menarik. Jadi begini, ya, saya sendiri merasa kita harus sejak awal masuk ke topik yang menjadi jantung permasalahan nih ya. Ya. Apakah ini sebuah aksi yang terkoordinasi dengan pusatnya adalah pada pimpinan tertinggi dari TNI kita, Ya. atau sesuatu yang lebih lebih terurai, bukan terurai, not well structured, tidak terorganisasi serapih itu. Artinya mungkin nggak ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di dalam tubuh BAIS sendiri, Ya. atau kelompok-kelompok di dalam tubuh Kementerian Pertahanan sendiri, Ya. bukan sesuatu yang dikomandani oleh seorang menteri. Karena ini menurut saya penting nih, yang soal apakah Pak Syafri ada di belakang ini semua. Secara struktural memang BAIS itu di bawah Panglima TNI. Betul, ya. Tapi apakah tindakan ini nih, penyiraman air keras itu atas perintah Pak Syafri, ya, atau tidak? Ini yang menurut saya kita harus secara sangat berhati-hati mengambil kesimpulan mengenainya. Tapi kewenangan antara Panglima sama Kemenhan itu apa ininya? Koordinasinya gimana? Yang satu kan kementerian. Ya, artinya kenapa misalkan justru yang tertuduhnya bukan Panglima. Karena kan BAIS di bawah langsung Panglima kan. Panglima secara struktural. Gitu. Tapi kenapa ya mengarahnya langsung ke Kemenhan? Kan kalau sebenarnya kalau komando itu kan sebenarnya BAIS itu ya adanya di bawah dari Panglima TNI ABRI sendiri, Panglima TNI ya, gitu. Ya itu. Tapi Agus Subianto ya. Gitu. Kenapa akhirnya kok diarahkannya ke sana gitu? Nah, kalau Anda bertanya ke saya jawabannya adalah saya nggak tahu. Saya bahkan bertanya yang saya pertanyakan adalah apakah tindakan 4 orang anggota BAIS ini adalah sesuatu yang terkoordinasi, terorganisir berdasarkan hierarki perintah itu. Jadi orang nomor 1 memerintahkan kepada bawahan-bawahannya sampai kemudian yang melakukan praktek penyiraman air keras itu adalah di kalangan paling bawah, misalnya begitu. Ya. Dia diperintah oleh atasannya diperintah oleh sampai kemudian ke Panglima. Dan kemudian Anda menambahkan satu lagi, yaitu bukan Panglimanya ternyata. Kalau kita ikuti skema tuduhan ini. Betul. Di tuduhan ini orang nomor 1-nya adalah Menteri Pertahanannya. Ya. Yang dituduh itu justru Menteri Pertahanan, bukan Panglimanya. Bukan Panglimanya. Apakah si Panglima diperintahkan oleh Menteri Pertahanan? Kita nggak tahu nih. Soal hierarki hubungan di dalam tubuh TNI itu sendiri. Ya. Sehingga menurut saya memang penting bagi kita untuk sangat berhati-hati untuk tidak dengan serta-merta menuduh siapapun di sini. Ya. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Anda tadi, yaitu soal Pak Syafri Samsudin atau Anda yang barusan sebut. Kenapa Pak Syafri disebut-sebut? Ya. Kemungkinan pertama adalah memang beliau lah yang berada di belakang ini semua. Ya. Kedua adalah karena Pak Syafri memang seorang tokoh yang sangat sering disebut-sebut dalam konflik itu permainan di tubuh pemerintahan Prabowo. Kan orang selalu menyebut gini, di keliling Pak Prabowo itu ada beberapa orang yang sangat berpengaruh dan sangat powerful. Anda bisa sebutlah nama-namanya. Yang sipilnya adalah misalnya Pak Dasko. Ya. Kemudian ada yang saudaranya Pak Prabowo tuh Hashim. Tapi kemudian untuk soal pertahanan yang disebut adalah Pak Syafri. Jadi dia adalah salah satu most powerful person dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kan begini. Nah, nama dia sekarang tiba-tiba disebut itu karena memang sekedar karena dia most powerful maka dia harus disebut, sehingga yang disebut bukan Panglima TNI-nya. Jadi nggak pakai data, Pak Jito. Mungkin nggak Bang, sorry saya potong sebentar. Mungkin nggak itu inisiasi dari kepala BAIS-nya? Apa nih? Inisiatif untuk melakukan teror dan sebagainya. Kan pertama dia dikuntit dulu kan. Kemudian
melakukan tindakan dan sebagainya. Mungkin nggak itu Adalah penafsiran dari baisnya, dari perintah atas. Misalnya perintah atasnya, ya udah diamankan, yang ini membahayakan, misalnya begitu. Dia menerjemahkan itu sebagai tindakan teror tadi. dengan Menyiram. melemparkan, menyiramkan air keras itu. Iya. Lagi-lagi jawabannya adalah mungkin-mungkin aja. Hmm. Cuman kan sekarang kita harus mengidentifikasi nih, yang sedang dibicarakan orang sebenarnya apa. Hmm. Ya. Yang terjadi sekarang, orang sudah bisa menemukan siapa yang diduga adalah pelaku kekerasan tersebut. Ada 4 orang. Ya. Oke. Tapi kemudian laporan Tempo mengatakan bukan 4 itu, ada 16. Ya. Bahkan 18. Bahkan 18. Berkembang lagi berarti. Betul, ada Kan perkembangan. ada 2 nama memang yang belum, istilahnya tuh belum teridentifikasi. Belum dijadikan tersangka lah. Iya. Kali gitu ya. Iya. Ya. Ya, Tapi artinya paling tidak 4 dulu nih. Ya. Nah, si majalah Tempo bilang bukan 4, tapi 18. Dan 18 itu bekerja sama. ya, Bahkan rapatnya di kantor BAIS di Kementerian Pertahanan. Lagi-lagi kita harus bertanya, itu berdasarkan siapa ya Mas Tempo? Jawabannya adalah Tidak ada sumber nggak yang ada. definitif. Katanya, kata sumber Tempo di dalam Kementerian Pertahanan atau di dalam BAIS, itu sebetulnya dilakukan dengan cara seperti itu. Siapa yang memerintahkan? Nggak ada. Tapi kan kalau mau itu semua terbongkar, Bang Adi, sebaiknya kan pengadilannya dibuka secara umum. Betul. Tapi ini kan enggak. Nah itu kan ada indikasi, ini sengaja ditutupi, Bang. Dan gini juga jadi catatan juga bahwa Itu kata dia. jadi catatan juga bahwa kan tadinya kasus ini tuh ditangani oleh kepolisian. Betul. Gitu. Tapi di tengah jalan dengan ya akhirnya kan bahkan tadinya sempat kan yang bahwa polisi ditangani polisi, terus kemudian tentara mengakunya ini ditangani mereka gitu. Kayak ada miss gitu. Tapi kemudian akhirnya ada pernyataan polisi menyerahkan ke tentara karena militer aktif. Ya, militer aktif gitu. Karena pelakunya militer aktif, kemudian maka penanganan kasusnya diserahkan ke pengadilan militer gitu. Iya. Nah, itu yang itu yang menjadi kan juga jadi tanda tanya juga kan. Kenapa kok ini kan masyarakat sipil justru menuntutnya kenapa ini ya biar independen ya harus ditangani oleh kepolisian gitu. Karena kalau tentaraan kalau persoalannya ternyata menjurus ke pengarahan dari dari atasan-atasannya, bisa jadi persoalannya akan semakin ditutupi gitu. Iya, itu Gimana? menurut saya itu adalah sebuah argumen yang valid ya. Mempertanyakan mengapa tidak diserahkan saja pada polisi. Tapi kan ini tidak melanggar peraturan. Peraturannya memang mengatakan kalau itu aksi yang dilakukan oleh militer aktif, ya memang diadilinya oleh pengadilan militer. Betul begitu kan? Ya. Yang memeriksanya adalah polisi militer. Betul. Yang menahannya adalah polisi militer. Tidak ada yang dilanggar di situ. Kita memang hanya bisa mengatakan sebetulnya seharusnya ini dilakukan bukan lagi oleh pihak militer sendiri. Karena kecurigaan atau kekhawatiran bahwa taruhlah nanti akan disebutkan bahwa ternyata ditemukan pelakunya adalah atau orang nomor 1 dari aksi penyiraman air keras ini adalah X, Bapak X, ya. Tapi dia bukan orang yang berada di pucuk pimpinan. Ya. Nah, kalau itu sampai dinyatakan dan kemudian diumumkan, orang akan mengatakan kami curiga. Kita bisa aja mengatakan, orang akan bisa mengatakan kami curiga bahwa penyelidikan yang dilakukan, investigasi yang dilakukan tidak sampai menyentuh siapa yang sesungguhnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Ya. Karena dikhawatirkan ini akan mengganggu kepemimpinan TNI misalnya begitu. Ya. Ya kan? Ya. Kalau itu dilakukan oleh TNI sendiri. Jadi sebaiknya dilakukan oleh polisi. Tapi masalahnya memang peraturannya mengatakan bahwa kalau pelakunya adalah militer aktif, yang memeriksa, yang menahan, yang mengadili memang adalah juga militer aktif. Adalah pengadilan militer. Ya. Saya mau bilang kita semua boleh curiga. Boleh, ya. Penonton juga boleh.
penonton juga bisa sejak awal skeptis lah. Ini sih nggak akan kemana-mana nih, ya. Ini pasti akan diredam, akan dihentikan. Iya, karena kita ya masyarakat juga ini kan dari awal juga udah mulai curiga juga bahwa ini ada upaya ditutup-tutupi karena sudah sekian hari gini kan lucunya kasus itu misalkan sebelum Ramadan kan sudah ramai juga. Bukan Ramadan, sebelum Lebaran gitu kan. Ada CCTV dan lain sebagainya, tapi polisi tidak juga menemukan siapa pelaku dari aksi itu gitu, dari kejahatan itu. Sementara kan sempat kita rame di media sosial ada yang pelaku prostitusi ya online yang kemudian dia pakai masker, tiba-tiba aja polisi dengan mudah mengumumkan siapa itu gitu loh. Kok bisa gitu. Sementara ini udah ada CCTV-nya, udah jelas, masih juga nggak ditutupi masker, tapi nggak juga diumumkan kan. Masyarakat akhirnya bertanya-tanya kayak jangan-jangan polisi takut. Dan saya rasa itu benar. Ya. Sekarang Anda berempati lah. Iya. Ya, membayangkan Anda adalah polisi. Oke. Yang Anda sudah menemukan dan itu orang-orangnya adalah orang-orang kubu sebelah militer. Dan Anda tahu lah hubungan antara militer sama polisi itu nggak mesra-mesra amat. Ya. Kalaupun polisi mau, gua hajar nih, gua angkat nih, siapa orang-orangnya. Kan pimpinan polisi juga kan bilang, tolonglah Dek, ya, ini akan merusak nama baik pihak militer kita. Dan pihak militer itu adalah kekuatan yang sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini. Bukan saat ini, kekuatan yang diperlukan oleh Indonesia. Ya. Jadi marilah kita bicara dulu nih sama teman-teman militer. Itu para pimpinan polisi dan para pimpinan militer ketemu. Gimana nih? Ya, kalau itu terjadi dan militer minta, udah itu diserahkan kepada kami saja. Saya yakin, saya berempati nih sama polisi. Saya akan bilang silahkan, ya kita serahkan kepada pihak militer. Nah, tentang seberapa jujur kita seberapa bisa diandalkan kejujuran militer dalam hal ini, ya kita lihat dalam prosesnya. Ya, kita juga tidak boleh menurut saya ya. Loncat ke sebuah judgement bahwa kalau tentara pasti nggak bisa dipercaya. Mungkin nggak bisa 100% bro. Misalnya saja nih, kalau betul ternyata yang menjadi orang nomor 1 Pak Syafri akan ketahuan nggak? Akan terbongkar nggak sekarang? Nggak akan mungkin. Tapi, kita kembali dulu ke Pak Syafri nih bro. Bukan karena saya pecinta Pak Syafri nih. Tapi menurut saya kita juga tegang harus banget, Bang. Ya, tenang. Kita tidak sedang menyerang siapapun ya penonton. Tadi saya mau sebetulnya penonton harus tahu nih. Sebelum diskusi ini kita mulai, kita terpaksa duduk sama-sama untuk memutuskan kita akan bicarakan nggak nih? Karena selalu ada risiko, ada yang tersinggung nih. Nah, kita harapkan baik pihak militer, polisi, siapapun jangan juga loncat pada conclusion bahwa kita ini sedang misalnya berusaha menjatuhkan militer, karena tidak sama sekali. Ya. Tapi juga kita tidak sedang berusaha membela-bela militer kalau memang betul militer bersalah. Betul. Itu yang paling penting, Pak. Saya rasa sikap kita harus begitu. Mudah-mudahan para penonton juga begitu. Ya. Nah, kembali tadi, misalnya tadi kita belum selesai ini bicara tentang Pak Syafri. Benarkah Pak Syafri berada di belakang ini semua? Ya. Menurut saya itu konklusi yang juga loncat. Anda sendiri sudah mengingatkan. Sebenarnya Panglima TNI-nya itu bukan Pak Syafri. Yeah. Pak Syafri itu Menteri Pertahanan. Kenapa ininya nggak disinggung Panglimanya? Kok langsung loncat kepada Menteri? Pertanyaan saya kepada Anda yang sudah baca laporan Tempo dan seterusnya, ada nggak bukti, indikasi bahkan ya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang yang berada di belakang ini semua adalah Pak Syafri. Misalnya Pak Syafri diketahui pernah mengumpulkan pimpinan BAIS siapa untuk membicarakan kasus ini. Setelah itu baru ada.
setelah itu, Setelah setelah kasusnya. penyiraman, Iya. ya jadi nggak penting dong. Kalau setelah penyiraman itu terjadi, ya wajar lah. Iya, iya. Tapi kalau Anda menuduh Pak Syafri ini berada di belakang ini semua, saya sebagai pembaca akan bertanya, Anda punya bukti apa ya untuk mengatakan bahwa Pak Syafri berada di belakang ini semua? Sayangnya atau untungnya nggak ada kan? Nggak ada, Bang. Sampai saat ini nggak ada satupun indikasi yang mengarah ke sana. Iya. Nah, tidak berarti bahwa dengan sendirinya Pak Syafri itu harus kita simpulkan tidak terlibat. Iya. Ya, bisa saja dia terlibat sebenarnya, tapi nggak ada bukti-buktinya. Ini sama aja dengan mengatakan, mungkin nggak di belakang itu semua adalah Cokro TV? Mungkin sih mungkin aja, cuman seberapa mungkinnya kan belum pasti, belum pasti, nggak pasti. Atau Anda punya bukti nggak bahwa di Cokro TV pernah ada rapat yang menghadirkan para pimpinan BAIS untuk ngobrolin tentang apa yang harus kita lakukan nih terhadap teman-teman kontras? Nah, ini Bang, sorry. Kalau ini tadi kan Bang Ade sudah menutup spekulasi bahwa Syafri atau Panglima terlibat karena memang sangat sulit ya untuk dibuktikan. Nah, bukankah ini nanti kasus ini akan tiba-tiba hilang begitu saja? Bahkan kita nggak tahu itu orang benar-benar dihukum atau enggak. Ya. Apalagi kalau ancamannya cuma sekedar melakukan kekerasan misalnya, bukan pembunuhan pasal yang diterapkan. Itu kan akan sangat ringan, mungkin dikurung berapa tahun misalnya. Penganiayaan Misalnya. Penganiayaan tuduhannya. Iya. Dan itu kalau dihukumnya sangat ringan kan sangat mencederai rasa kemanusiaan kita. Dan ini mengingatkan kita pada kebiasaan Orde Baru, Bang. Kenapa itu sangat membuat orang khawatir? Karena bagaimanapun meskipun Pak Prabowo sudah mengecam bahkan meminta diusut tuntas, Pak Prabowo juga militer gitu loh. Iya. Menhannya juga galak banget kelihatannya, Pak Syafri gitu ya. Iya. Ada negara dalam negara kan kemarin Dulu, gitu kan. Kelihatan heboh gitu loh. Iya. Kelihatan militernya keluar gitu kan. Nah, ini kan orang kemudian mengimajinasikan bahwa jangan-jangan ini langkah-langkah menuju Orde Baru Jilid 2 gitu loh. Ini gimana Bang Ade menurut Bang Ade? Setuju. Dan pihak militer harus sadar betul dengan adanya apa kita katakan spekulasi semacam itu. Pak Syafri pada syarat khusus itu harus sadar betul bahwa beliau itu di Indonesia ini saat ini bukanlah seorang tokoh yang kalau misalnya kita bikin survei gitu ya, seberapa percaya Anda pada Syafri? Saya duga nih ya, nggak tinggi-tinggi amat ya itu. Karena cerita-cerita tadi yang dia bilang negara dalam negara, itu kan dianggap sebagai kayak challenge gitu ya, menantang apakah yang dia tuju ketika itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden sebelumnya atau termasuk Pak Prabowo, ya. Dan sebenarnya ada persepsi gue ya itu kok Panglima tidak mengetahui lebih detail gitu loh. Yang kasus kota itu di daerah mana ya? Ya itu termasuk kasus itu ya maksudnya negara dalam persepsi padahal kan itu legal dan sebagainya bandara khusus itu memang ada undang-undangnya, ada ketentuan tuh tiba-tiba dia menyimpulkan itu kesimpulan yang berlebihan, kesimpulan yang terlalu cepat. Dan waktu itu dianggap sebagai ya itulah contoh bagaimana Pak Syafri ingin menjatuhkan nama baiknya Pak Jokowi misalnya gitu kan. Jadi dia nggak terlalu populer amat. Nah sekarang ada kasus ini ya, Anda sudah mengungkapkan salah satu kekhawatiran bahwa masyarakat itu menganggap bahwa penyiraman air keras itu walaupun sebelum ini sudah pernah ada penyiraman air keras kan ke novel ya. Sudah. Sampai sekarang kan juga sebenarnya nggak tuntas amat kan. Itu dugaannya pelakunya polisi kan? Itu polisi apa bukan ya? Lupa saya. Jadi kita dugaannya polisi. Iya. Nah, tapi sekarang itu lagi-lagi terjadi untuk alasan yang tidak terlalu jelas juga. Maksud saya begini, siapa nama teman kontras yang jadi korban itu?
Yang bunuh. Andri Yunus. Enggak, yang ini Andri Yunus. Andri Yunus. Kenapa Andri Yunus menjadi sasaran? Emang seberapa menakutkankah dia? Nah, itu yang muncul, saya juga nanya-nanya ya, termasuk nanya ke AI ya. Jawabannya spekulatif semuanya, Bang. Bahkan yang ada di Tempo yang dinyatakan kotor itu pun spekulasi sebenarnya. Iya. Tidak terbukti secara jelas bahwa itu memang hasil, misalnya hasil interogasi, nggak ada. Memang Atau spekulasi. investigasi ya. Iya, itu hanya spekulasi orang karena Andri sebelumnya sangat kritis. Dia menggerebek rapat DPR tentang Yang undang-undang dia TNI. masuk itu kan ya. Iya. Terus kemudian dia mengikuti ini gugatan ke MK tentang undang-undang yang sama. Pokoknya itulah banyak yang dilakukan Andri. Tapi apakah karena itu? Nah, kayaknya muncul spekulasi tadi. Betul. Tapi nggak ada Maksud yang saya kan gini, oke. sebelum ini misalnya orang mengatakan kalau Orde Baru kan, bukan Orde Baru ya. Munir itu bukan Orde Baru ya. Setelah Orde Baru Setelah malah. Orde Baru. Tapi orang mengingat contoh Munir dibunuh gitu ya. Novel juga disiram pakai air keras. Iya. Tapi nama-nama ini memang sedemikian mengemuka waktu itu, sedemikian menonjol ketika itu, sehingga ketika dia diserang atau bahkan dibunuh ketika itu, orang mengatakan bahwa ya kita paham kenapa dia yang diserang. Ya. Tapi kalau sekarang Andri Yunus ini barangkali masyarakat tidak terlalu paham seberapa besar ancaman yang diberikan oleh Andri terhadap misalnya militer. Tapi dia memang secara aktif misalnya menggugat, mengkritik, bahkan kasusnya kan adalah ketika ada rapat tentang RUU TNI di sebuah hotel kalau nggak salah kan ya, sudah datang masuk secara sangat berani. Tapi apakah itu sedemikian parahnya bagi tentara sehingga dia harus dihabisi? Kalau paham nggak pertanyaan saya? Ya. Kalau dari substansinya sih Bang memang gini. Kalau nggak salah kan salah satu tuntutannya itu reformasi TNI dalam hal ini termasuk menghilangkan, kalau nggak salah tuh menghilangkan pengadilan militer itu. Ya. Itu kan mungkin buat tentara bisa jadi itu sesuatu yang sangat penting dan sebagainya. Ya, tapi kan Andri ini hanya, tanda petik saya minta maaf kalau kata ini terlalu menyederhanakan, hanya perwakilan dari masyarakat sipil. Ya. Kan sebetulnya yang menggodoknya adalah DPR kan? DPR. Ya. Jadi dia tidak terlalu menentukan juga. Dia cuma pengeritik, dia pembawa suara. Iya, atau dengan kata lain, dia itu nggak punya dampak untuk mengubah. Langsung, betul, dampak langsung ya. Dampak langsung. Iya. Dia memang salah satu bagian dari kelompok-kelompok yang berusaha menggugat RUU TNI. Yang antara lain gugatannya itu menyangkut apa yang Anda katakan. Dihilangkannya pengadilan militer. Semua itu nampak sebagai sesuatu yang masuk di akal untuk membuat orang marah ya. Tapi apakah kemarahan itu perlu diwujudkan dalam bentuk teror semacam ini? Karena begitu teror ini terjadi, ya, apalagi seperti yang Anda katakan tadi, dengan mudah diidentifikasi siapa pelakunya. Ini menghancurkan nama TNI, betul. Kalau ini sekarang disimpulkan bahwa itu adalah atas perintah pimpinan untuk menghabisi orang-orang yang bertentangan dengan undang-undang TNI. Ya. Itu yang membuat saya tidak terlalu, saya nggak makan tuh, ya, tuduhan bahwa nggak paham maksudnya. Nggak makan, I don't buy it kalau bahasa Inggris apa? Saya nggak terima. Oh, nggak terima. Saya nggak menerima logika bahwa ini adalah sebuah kerjaan terkoordinasi dari pihak militer untuk menghabisi lawan-lawan TNI seperti yang dulu dilakukan undang-undang di era Orde Baru. Ini kayak the return of Orde Baru gitu loh. Orde Baru kembali nih dengan gaya-gaya militernya. Kan nggak bisa. Sekarang kondisi udah sangat berubah. Kalau militer mau melakukannya, apakah caranya dengan sebodoh itu memerintahkan anggota BAIS menyiram air keras kepada salah seorang saja ya. Saya nggak bilang bahwa Andri Yunus ini tidak penting. Andri Yunus sangat penting. Tapi dia cuma satu dari rangkaian orang-orang lainnya yang sama-sama menggugat undang-undang TNI kan. Nah dia disiram air keras itu bukan untuk dibunuh kan, dirusakkan mukanya Tapi bukankah itu bisa juga dalam arti sebagai pesan, peringatan, peringatan bahwa betul. Tapi kalau dilakukan dengan cara sedemikian bodoh, itu kan bodoh sekali. Amatiran. Ini kayak nyuruh preman-preman di mana gitu untuk habisi tuh si Andri.
Caranya gimana? Siram aja pakai air keras. Di mana? Di daerah yang ada CCTV. Kan Anda bilang, ini orang intelijen atau bukan sih? Makanya, Pak. Dan saya juga agak gimana ya, kenapa kok intelijen yang menindak? Karena fungsi mereka sebenarnya kan menggali informasi. Persis. Kenapa dia eksekusi gitu loh? Kenapa Bais yang melakukan? Ada masalah berarti Bang di Bais itu, Bang? Ya saya nggak tahu. Nah ini pertanyaan besarnya. Itu ada pertanyaan besar, mengapa Bais yang melakukannya? Nah ini kan tadi sebenarnya sebelum diskusi kita mulai, saya sempat bilang, ya, Anda akan mengatakan saya naif. Apa betul 4 orang itu melakukannya atas dasar perintah Bais, pimpinan Bais? Artinya ini adalah aksi yang memang diketahui, direstui, didukung oleh pimpinan Bais. Anda bilang, dan pimpinan Bais itu berada di bawah Panglima TNI. Panglima TNI, misalnya begitu ya. Saya memberikan option bahwa jangan-jangan 4 orang ini adalah 4 orang yang, atau 16 orang, entah berapa banyak orang, itu yang berjalan secara, apa istilahnya ya? Unkoordinasi. Tidak terkoordinasi dengan Bais secara keseluruhan. Terus yang memberikan order kepada mereka siapa? Kita nggak tahu. Maksud saya kan gini, Bais banyak nggak orangnya? Banyak. Ada nggak sayap ini, sayap itu, sayap itu? Mungkin saja. Kalau di militer sih jelas, kita tahu ada sayap ini, sayap ini, sayap itu. Jadi apakah dengan sendirinya yang dilakukan oleh seorang anggota militer adalah sesuatu yang di bawah koordinasi pimpinannya? Belum tentu. Tapi kenapa kepala Bais mundur atau dipecat? Lagi-lagi saya nggak tahu. Apakah kepala Baisnya itu terbukti, terungkap bahwa dia yang berada di bawah, di belakang aksi kekerasan ini? Nggak ada kan penjelasannya? Nggak ada juga. Cuma diganti aja. Iya. Diganti orang lain. Bisa jadi memang untuk meredakan amarah publik. Satu, tapi bisa jadi yang lain lagi. Bisa lagi yang lain. Karena dia tidak bisa mengkoordinasi semua bawahannya. Dia tidak tahu bahwa misalnya, ini misal penonton ya, tolong pahami. Misalnya saja bahwa di dalam Bais itu ada sayap-sayapnya, dan sang pimpinan nggak tahu bahwa ada sayap-sayap itu. Dan tidak dia kontrol, dan dia tidak awasi, dan dia tidak kendalikan. Dan sayap-sayap tadi mendapat order di luar dari struktur. Luar struktur. Nah pertanyaannya adalah bohirnya siapa? Kan gini, 4 orang itu mungkin nggak bekerja karena diperintahkan dengan imbalan finansial tertentu. Bisa jadi. Kan bisa jadi. Tapi motifnya kira-kira apa kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, maksudnya gini loh. Misalkan ada yaitu sayap-sayap, ada sayap-sayap itu. Ketika sayap A untuk melakukan teror itu, diperintahkan itu, ininya motifnya apa? Ada banyak. Kalau itu ya atas kepentingan apa? Saya ngerti. Gitu. Ada banyak kemungkinan. Salah satunya adalah dalam rangka menghancurkan Bais atau bahkan militer. Tapi kenapa militernya mau? Kan itu menghancurkan. Bukan. Si militer ini adalah Anda ditawari uang 1 miliar gitu. 5 miliar buat berempat atau buat ber-16 orang. Nggak apa-apa lah, habis ini saya diberhentiin. Ini misal ya. Ini kita cuma ngarang-ngarang cerita nih. Berspekulasi tentang kemungkinan yang terjadi. Ya. Jadi dengan kata lain, dia memang dengan sengaja diminta untuk menyerang si Andre ini supaya orang menuduh betapa jahatnya militer Indonesia sekarang ini. Mereka itu akan kembali menjadi militer Orde Baru. Alasannya apa spekulasi tadi? Ya karena memang ada upaya sengaja untuk menghancurkan. Ini logikanya aja ya. Belum tentu. Anda tahulah ada upaya untuk menghancurkan pemerintah Prabowo. Dalam arti ingin agar terjadi delegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo. Ini harus dihabiskan dulu nih. Salah satu kekuatan yang harus dihabisi adalah militer. Ya. Kalau Anda merasa bahwa itu belum menjawab pertanyaan Anda, saya cuma sedang mencoba mencari penjelasan tentang pertanyaan Anda itu.
kenapa ya mereka diperintahkan untuk menyiram air keras ke Andre? Kalau sebetulnya ini adalah sesuatu yang bukan natural sifatnya. Jadi kalau yang natural tuh artinya memang benar dia diperintah karena sebel aja ngeliat si Andre itu siram pakai air keras dan nggak peduli bahwa di situ ada CCTV. Atau bisa jadi gini Bang, orang-orang yang mendapatkan order tadi perintah untuk menganiaya si Andre, itu juga nggak tahu tujuannya. Oh iya. Dia diperintah oleh seseorang misalnya ya, kita nggak tahu apakah orang ini memang internal TNI sendiri atau orang yang powerful yang terkait dengan TNI, kan nggak mesti dia aktif juga di militer. Betul, setuju. Bisa jadi ini memang korban juga sebenarnya karena dia nggak paham saya harus ngapain ya, itu yang dilakukan. 4 orang itu ya sekedar menjalankan perintah atau sekedar ya karena ditawari uang. Bahkan bisa jadi yang dapat uangnya bukan dia, yang dapat uangnya adalah atasan dia atau orang yang memerintahkan dia. Kan mungkin. Nah, karena itu jawabannya itu ada di mana? Di pengadilan militer. Karena itu tadi yang saya katakan, pihak militer harus paham bahwa harus sangat sadar bahwa apa yang Anda lakukan saat ini itu menentukan image tentang militer di Indonesia untuk ke depan. Kalau ini dilakukan dengan sembarangan gitu ya, sekedar ya pokoknya ada pengadilan militernya lah, 4 orang ini bersalah, nah ini udah diberhentiin, terus nggak dikejar lebih jauh tentang mengapa ini bisa terjadi, termasuk pertanyaan kenapa itu dilakukan. Kalau ini nggak dilakukan, maka spekulasi-spekulasi negatif tentang militer itu akan berkembang terus. Yang sekarang Anda harus ingat loh, di survei-survei militer tuh selalu menempati posisi tinggi. Bagus dia surveinya. Selalu bagus. Lebih bagus dari presiden biasanya. Ya, kalau dari polisi jauh lah. Polisi sekarang udah turun soalnya. Nah, ini juga akan bisa turun. Kalau militernya nggak serius menangani kasus Andre ini. Tapi kalau presiden sudah ngegas ya, dia nggak urusan yang bayar siapa harus diusut. Kemudian Menhan juga sudah mau mereformasi TNI, mungkin Panglima juga termasuk di dalamnya. Mungkin nggak orang-orang di bawah mereka balelo, itu kan urusan yang atas, hanya gimmick politik misalnya. Ya kami tetap aja. Mungkin nggak gitu, Bang? Ini sama aja dengan pertanyaan begini. Presiden udah berulang kali bilang MBG ini harus kita benerin tuh yang oportunis harus dihabisi. Habis nggak? Enggak. Di bawah sih nggak ada urusan. Nggak apa-apa presiden marah-marah kan. Tapi yang penting kita bisa aman nih dengan posisi-posisi kita. Saya bukan merendahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga harus sadar, Pak, ini adalah kasus yang akan menjadi ujian tentang seberapa bisa kita percayakah militer kita. Ini gagal, ini dilakukan secara main-main berantakan, semena-mena, gampangan. Yang rusak tuh nama TNI dan yang rusak nama Pak Safri, yang rusak nama Pak Prabowo. Saya lagi-lagi bukan pembela Pak Safri. Sama sekali saya sebelum ini udah pernah mengkritik Pak Safri. Tapi kita nggak boleh menurut saya untuk tiba loncat langsung pada konklusi, wah ini kejahatannya Safri ini dasar orde baru. Jadi memang dalam hal ini Bang Ade, kita sudah di ujung perbincangan. Saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan Bang Ade. Kan ini memang spekulatif semuanya ya. Tapi kan kasus penyiraman itu terjadi dan kita takut ini akan menjadikan pilot project bagi mereka. Contoh itu loh. Berarti kalau ini nggak diurus banget atau masyarakat gampang lupa masyarakat kita, besok ada lagi teror lagi, besok ada lagi itu. Menurut Bang Ade apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Enggak mendesak pengadilan militer. Pihak militer harus kita terus ingatkan bahwa kita semua memperhatikan Anda loh. Harus diramaikan terus ini ya? Harus diramaikan terus. Makanya tadi saya ketika Anda mulai mempertanyakan kita mau nggak diskusikan tentang penyiraman air keras ini karena takut nanti militer marah. Militer nggak akan marah. Kalau militernya baik. Kalau militernya jahat ya Anda disiram air keras lagi. Enggak itu bercanda ya. Tapi maksud saya adalah saya sih masih percaya sama kalau kita bicara, kita angkat, kita suarakan, masyarakat suarakan. Tapi masyarakat juga jangan loncat-loncat gitu konklusinya. Yang
Jangan tiba-tiba sekarang udah menyimpulkan bahwa Iya. kayak tadi di belakang ini semua adalah Pak Syafri Samsudin. Ya, sudah ada pertemuan-pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan. Apa buktinya? Kapan, tanggal berapa, siapa yang hadir, dan apa konklusi dari pertemuan tersebut? Kita harus tahu dong. Media jangan begitu aja menyiarkan hal-hal yang masih bersifat spekulatif. Tapi kan faktanya Tempo memberitakan ini dan militer diam aja, Bang. Ya, apakah artinya kalau dia dulu Pak Jokowi diam aja dibilang ijazahnya palsu. Lama. Apakah ijazahnya palsu? Enggak, orang malas aja nanggepinnya. Oh iya. Alah, ini tempo lagi dia bilang. Iya. Nggak usah dijawab lah. Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi ya kita juga harus minta ke majalah Tempo jangan loncat-loncat. Kalau Anda baru memperoleh informasi dari orang-orang yang menurut Anda percaya, Anda harus katakan kepada publik bahwa ini belum bisa dikonfirmasi ya. Tapi saya mendengar dari salah satu narasumber saya di dalam Kementerian Pertahanan bahwa teman-teman itu atau kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi kekerasan terhadap Andre itu sempat bikin pertemuan di Kementerian Pertahanan, di ruang apa, di mana, siapa yang hadir di situ. Harus bilang begitu. Ya. Kalau cuma bilang bahwa kabarnya menurut informasi A1. Iya. Dan di Tempo yang dikutip Kontras, Bang, itu targetnya sebenarnya bukan hanya Andre, ada banyak nama. Saya juga nggak bisa merechekin dari mana datanya ya. Kalau benar banyak nama ini mengerikan, Bang. Mengerikan. Gimana Bang Ade menanggapi ini? Ya, Tempo menyebut nggak siapa saja yang menjadi sasaran berikutnya? Belum disebut, nggak ada. Ya itu yang jadi masalah. Ada banyak loh. Ade Armando ada nggak? Kurang tahu saya. Iya. Jadi kesimpulannya apa Bang diskusi kita hari ini? Eno masuk nggak? Eno ini kameramen kita. Nggak, kesimpulan kita adalah pertama, kalau saya ya, pertama-tama kita belum bisa tiba pada sebuah kesimpulan yang konklusif nih tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kita hanya tahu bahwa ada 4 orang ditangkap yang kemungkinan besar akan dengan segera diadili gitu ya. Belum kan? Belum, baru proses. Proses. Yang kita harapkan adalah pengadilan militer itu bisa cukup transparan, bisa cukup diikuti oleh media, bisa cukup diikuti oleh kita semua, dan dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Karena ini menyangkut, ya bayangkan kalau ternyata kita punya tentara yang akan mengembalikan kita ke era Orde Baru, ya kita harus lawan kan? Ya. Saya sih percaya enggak, tapi kalau itu terjadi harus kita lawan. Karena itu kita berharap tentara cukup transparan nih. Transparan agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Oke. Itu kalau menurut saya begitu. Siap, oke. Cukup ya Mas Warsa, Bang Ade? Oke, cukup. Ada tambahan nggak? Yuk, takut banget. Enggak, dia sekarang sadar bahwa ternyata percakapan kita tidak semenakutkan seperti iya. Oke, baik penonton Cokro TV, demikian hasil diskusi kami. Kita ikuti saja perkembangannya. Semoga oknum aktor intelektual di belakang semua ini terungkap. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode Bocor Kasar berikutnya.